Tata cara perjamuan kudus ibadah online GBI Ujung Menteng. Roti dan anggur dipersiapkan secara mandiri. Apabila tidak ada, dapat diganti kue atau biskuit dan minuman berwarna merah, seperti sirup atau teh. Jumlah roti dan anggur disiapkan sesuai dengan orang yang beribadah. Anak usia di bawah 12 tahun tidak mengikuti perjamuan kudus. Bapak dan Ibu diharapkan untuk mempersiapkan hati sebelum memulai ibadah. Salam Bapak Ibu Saudara, kita akan perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Deklarasi Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah."
taufan menjadi reda, dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara penginjil Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik. Demikian juga saya dan keluarga ada dalam keadaan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2020 kita tahu visi gereja kita adalah tahun dimensi yang baru. Dan pada tanggal 2 Mei kemarin, GBI Ujung Menteng merayakan atau memasuki usia genap 16 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, tentu tahun 2016 ini juga akan mewarnai GBI Ujung Menteng pada hari-hari ke depan. Nah, terbukti sekarang begitu banyak hal-hal yang memiliki dimensi yang baru, yaitu pekerjaan secara online, sekolah secara online, dan
perniagaan juga banyak ngalamin perubahan-perubahan di dalam usaha, pekerjaan, ngalamin banyak hal Bapak Ibu Saudara yang berubah. Nah, tentu ini adalah merupakan dimensi yang baru. Saya percaya perubahan-perubahan ini tetap akan membawa kita untuk dekat dan cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, pada hari ini pada HUT GBI Ujung Menteng dalam memperingati HUT GBI Ujung Menteng ke-16, maka saya juga akan menyampaikan atau mengingatkan kepada kita semua akan sebuah tema, yaitu ibadah yang sejati. Saya percaya bahwa di dalam mengiring Tuhan pastinya kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bagian semua orang percaya pasti demikian, ingin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, definisi tentang ibadah yang sejati ada di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini yang dikatakan oleh Paulus, yaitu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, banyak orang mendefinisikan gereja adalah sebuah gedung. Ya, itu nggak salah juga, karena gedung gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Namun, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah bagaimana setiap kita mempersembahkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan mempersembahkan seluruh tubuh ini kepada Dia. Tentu nggak bisa sekaligus orang akan bisa mempersembahkan tubuh, hidup, dan keberadaannya untuk kudus dan berkenan kepada Tuhan kalau dia tidak memiliki pola atau kebiasaan, atau dia ada di dalam sebuah bentukan atau hal yang membawa dia untuk mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, maka dikatakan bahwa saudara kita sekarang penuh keberanian dan masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Di dalam sebuah bait Allah, bait Allah, rumah Allah, maka kita tahu di sana ada imam besar. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, di sana juga ada persembahan, di sana ada memberikan korban-korban di setiap tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau Tuhan Yesus mati, waktu Dia mati, maka tabir dari bait Allah terbelah sehingga tidak ada lagi ruang sekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu artinya bahwa kekudusan Tuhan itu udah menyatu. Bapak Ibu Saudaraku sayang, itu berarti kita bisa setiap saat untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu kabar baiknya bagi setiap kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sayang, rumah Allah yang mana jadinya? Bait Allah yang mana? Apakah sebuah gedung tadi saya sampaikan, ya? Apakah bait Allah yang ada di Yerusalem? Ataukah bait Allah yang kelihatan secara fisikly? Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Itu ada cerita tentang atau kisah bagaimana Yesus berkata dia akan merombak atau merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu dikatakan murid-muridnya kemudian teringat akan perkataan Yesus pada saat dia bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus pernah berkata, tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Waktu dia berkata dia akan merombak bait Allah dan dalam 3 hari ia akan mendirikannya kembali, itu adalah menggambarkan diri dia sendiri. Dialah bait Allah dan dia yang akan mendirikan, dan kita tahu bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, melihat itu bahwa ternyata gambaran setiap kita ini adalah bait Allah dari Tuhan Yesus sendiri. Namun kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16
sampai 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan itu ke jemaat Korintus, dan saya percaya ini juga menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa Rasul Paulus menyampaikan bahwa setiap kita adalah bait Allah. Lalu dikatakan lagi di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Dikatakan karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Disampaikan kembali di dalam 2 Korintus pasal 6 bahwa setiap kita adalah bait Allah. Ada perbedaan antara bait Allah dengan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Tuhan mau dia hidup di antara kita. Bagaimana dia hidup di antara kita? Yaitu dia hidup di dalam saudara dan saya. Kita harus menghidupi Tuhan. Kita harus menghidupi dia di hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga waktu kau ditebus, maka hidupmu bukan milikmu lagi. Tetapi sesungguhnya Sang Penebuslah yang mempunyai kehidupan kita. Maka itu hidup kita ini adalah untuk Kristus. Nah, di dalam Efesus pasal 2, Bapak Ibu Saudara sayang Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kembali pada saat di kota Efesus, dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi dia mengingatkan lagi bahwa kita ini adalah satu bangunan yang utuh. Jadi kita satu sama lain itu saling terhubung, satu sama lain itu saling menopang, saling satu kita ini seharusnya. Jadi sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus, tidak ada harusnya pertentangan, pertikaian, perpecahan. Sekalipun perbedaan pandangan di dalam mensikapin keadaan seperti keadaan sekarang, COVID-19 ini dan lain-lain, pandemi ini, apapun, wabah apapun, saya percaya tidak membuat orang Kristen berbeda pandangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, sebagai bait Allah untuk mempersembahkan hidup yang kudus, untuk berkenan di hadapan Tuhan, maka tadi saya katakan kita harus memiliki pola yang benar di dalam kehidupan ini. Bagaimana membangun pola itu? Kita harus menyadari bahwa Allah berdiam di dalam setiap kita. Kita ini bait Allah, bait Roh Kudus, di mana kita menjadi orang yang sudah ditebus oleh Dia dan kita menjadi milik Sang Penebus itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, bagaimana? Yang pertama, ada 3 hal yang akan kita jalanin sehari-harinya, akan kita kerjakan di dalam keseharian kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk ibadah yang sejati dan yang berkenan untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka yang pertama adalah menjadi rumah doa. Dikatakan di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17, bahkan Markus 11 ayat 15 sampai 19, Lukas 19 sampai 45 sampai 48. Matius, Markus, Lukas menulis hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus ada di rumah Allah, di bait Allah. Dia mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah, membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dia bongkar, tunggang balikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, ada tertulis dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Hal yang pertama, bagaimana kita beribadah yang sejati. Bukan soal gedung gereja, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga bukan sekedar, jadi tidak bergedung gereja, kita tidak beribadah, kita beribadah di rumah, tidak juga. Tetapi sesungguhnya kita inilah bait Allah, bait Roh Kudus, terutama kita ini adalah tempat kediamannya Roh Allah. Nah, tentu Roh Allah, Roh Tuhan mau kita semua berdoa. Berdoa bagi siapa? Berdoa bagi banyak orang.
tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi yang utama adalah berdoa bagi banyak orang agar setiap orang diselamatkan. Kita berdoa bagi orang untuk orang mengalami Tuhan. Kita berdoa bagi orang lain untuk orang dipulihkan, disembuhkan, untuk bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Kita berdoa bagi setiap orang agar dilawat oleh Tuhan. Demikian kehidupan sehari-hari kita, kehidupan di dalam berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena di Yesaya 56 ayat 7 telah dituliskan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita banyak berdoa, membawa korban ucapan syukur kita, membawa korban bakaran sembelihan, dan kita membawa segala doa-doa kita ke gunung kudusnya Tuhan. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk beribadah yang sejati dan berkenan kepada kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pondok Daud. Nah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara Tuhan, ini seperti yang tertulis dalam Amos 9 ayat 11-12. Jadi saya percaya setiap kita itu harus menjadi pondok Daud. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan membangun kembali pondok Daud itu. Apa itu pondok Daud, Bapak Saudara? Pondok Daud kita tahu bahwa di sana terdapat doa, pujian, penyembahan 24 jam. Jadi hal yang kedua ini adalah mari kita senantiasa memuji menyembah Tuhan. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi rumah doa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi pondok Daud. Ada pujian penyembahan yang luar biasa di sepanjang hari, saat kapanpun kita tetap memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga adalah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, setiap kita harus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Menyembah di dalam roh adalah setiap kita ada di dalam doa-doa, pujian-pujian kepada Allah. Itu bicara tentang roh. Karena siapa yang datang kepada Dia, hanya Bapa yang dapat menarik, hanya Bapa yang menarik Dia. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, orang yang berdoa memuji-muji Tuhan adalah orang yang hidup di dalam roh. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran adalah orang yang sebagai pelaku, bukan hanya sekedar pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau mau memiliki kehidupan peribadahan yang sejati kepada Tuhan, maka hidupmu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara harus banyak hidup dalam doa, harus banyak memuji Tuhan, dan hidup di dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, inilah yang saya dapat sampaikan. Memasuki usia yang ke-16 tahun GBI Ujung Menteng, saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat GBI Ujung Menteng kembali diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidup sekali lagi di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dalam roh
dan kebenaran senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, jangan lupa terus memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan memperkatakan Mazmur 91 sebagai Song of Confidence, sebagai sebuah nyanyian untuk keyakinan kita tambah kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami GBI Ujung Menteng mengucap syukur akan memasuki usia yang ke-16 tahun Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami yang hidup kudus berkenan di hadapan-Mu, kehidupan kami yang penuh dengan doa, pujian, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah semua yang kami lakukan, kerjakan hanya untuk menyenangkan Tuhan, karena kami mau menghidupi kebenaran itu. Kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu. Apapun yang menjadi kesalahan dosamu, sekiranya ada yang Roh Kudus ingatkan, hendaknya engkau meminta ampun. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosamu dan kau layak untuk masuk ke dalam perjamuan kudusnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita ambil waktu untuk kita berdoa dan mengakui dosa-dosa kita sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa, ampuni kami, ampuni atas segala kesalahan dosa hamba Tuhan. Tidak berkenan Tuhan, ada yang tidak baik Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Bapa, mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sesama lebih lagi. Karena kami telah lebih dulu menerima kasih-Mu ya Bapa. Dikuduskanlah roti anggur dan pelayan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah cawan ucapan syukur yang artinya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucap syukur Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami percaya ya Aba, ya Bapa, di era wabah COVID-19 ini Tuhan, di mana Kau canangkan tahun dimensi yang baru. Bapa, terima kasih. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan bahwa kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua jemaat-Mu yang menonton tayangan ini.
Kiranya Tuhan menjamah melawat setiap yang menonton. Kuasa urapan-Mu juga Tuhan dicurahkan atas mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mengurapi pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau melindungi, menjagai pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Pekerjaan, usaha, sekolah, studi, semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk ibadah, ucapan syukur, perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, teramat baik. Kasih-Mu tak berubah sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom seluruh jemaat GBI Ujung Menteng, apa kabarnya? Saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap saudara semua. Nah saudara, sudah 2 bulan kita nggak bisa kumpul di gereja, beribadah. Tetap sabar ya saudara. Yang penting adalah, ayo tetap hidup sehat, banyak cuci tangan, diam di rumah saja. Dan kalau harus terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker. Saudara kasih Tuhan, saya percaya keadaan ini, Tuhan sedang berbicara, mengajar kita, memimpin kita, supaya kita bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Jangan lupa, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Saudara, tetap baca Alkitab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan firman Tuhan, karena kita percaya. Saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita semua. Amin, saudaraku. Dan hal yang kedua, bangkit dan doa. Dalam kondisi seperti ini, jangan pasrah, jangan cuma nunggu keadaan berubah, tapi saudara saya harus bangkit dan berdoa. Karena saya percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa kita akan diubah oleh Tuhan, masuk dalam dimensinya Tuhan. Doa kita akan mengubah dari yang buruk jadi baik semuanya. Doa kita, saya percaya, akan membuat orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Dan hal yang ketiga, kita harus ingat, tujuan Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan manusia, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita, memberikan kita jalan keluar untuk setiap masalah hidup kita. Dan saya ingin mengingatkan, apa tujuan kelahiran gereja? Apa tujuan kelahiran setiap saudara dan saya di muka bumi ini? Saya percaya kita juga membawa tujuan yang daripada Tuhan, yaitu melalui hidup kita, melalui kelahiran kita. Saya percaya banyak orang-orang yang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, karena mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui saudara dan saya sebagai gerejanya. Yang mengerti sampai sini katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, persiapkan generasi muda ini. Fokus satu titik, selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan memasuki penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng yang ke-16. Tuhan Yesus memberikan saudara berlimpah-limpah. Salam dan hormat daripada saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan GBI Ujung Menteng tetap dapat dilakukan melalui transfer bank pada nomor rekening yang tertera pada layar. Setelah mengirimkan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Saudari Rami di nomor yang ada di layar Anda. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan dan informasi terkait KUL, WBI, Rumah Doa, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar berikut.
Selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng. Kiranya makin luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ulang tahun GBI Ujung Menteng. Sehat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan GBI Ujung Menteng. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Ujung Menteng. Selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng yang ke-16. Tumbuh bersama. Melayani Tuhan, menjadi berkat. God bless you. Shalom. Kami keluarga Siregar mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng yang ke-16. Semakin dipakai Tuhan, menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng yang 16 tahun. Doa saya biar gereja ini semakin Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi dampak di tengah-tengah kota dan bangsa kita. Dan setiap jemaat Tuhan tetap setia, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat keluarga besarku GBI Ujung Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Menggali emas sungguh senang. Di tepi hutan berpagar bambu. Selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Daniel Setiawan mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng yang ke-16. Semakin berjaya, berkat jiwa-jiwa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mama tahu nggak hari ini hari apa? Tahun Ujung Menteng. Kamu belum ngucapin. Oh iya, Eca mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri buat yang jangan Ulang tahun. ulang tahun. Selamat berbuka puasa buat yang mau. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Mas. Oke. Happy birthday buat Ujung Menteng. Happy birthday to you. Happy birthday Ujung Menteng. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GBI Ujung Menteng. Kami keluarga Hendra Nenggolan mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng. Sukses selalu dan semakin maju. Selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng. Selamat menikmati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ujung Menteng yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Gereja Bethel Indonesia Ujung Menteng. Biarlah rohnya tetap bernyala-nyala di tahun dimensi yang baru, di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan, tibalah akhirnya untuk kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, petuang penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin.